Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Sapta Agustina dengan NPM 21130340015. Saya dari kelas Peminatan Pemetaan 2021 dengan dosen pengampu Bapak Aristoteles, SSI, MSI. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan WebGIS menggunakan aplikasi QGIS sebagai syarat untuk mengikuti UAS mata kuliah perancangan WebGIS. Pertama-tama, sebelum memulai mengolah data menggunakan QGIS, kita akan mendownload data-data yang diperlukan terlebih dahulu. Di sini saya akan mendownload data-data yang diperlukan dalam pengolahan peta kali ini pada website Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka website BPS Provinsi Lampung. Kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih tabel dinamis. Di sini terdapat 3 step. Yang pertama yaitu pilih data, yang kedua pilih judul baris, dan yang ketiga pilih tata letak tabel. Pertama-tama saya akan memasukkan subjek. Di sini subjek pertama yang saya pilih adalah geografi. Di sini saya memerlukan data luas wilayah. Saya akan mengambil tahun 2022. Ini kita klik tambah. Kemudian selanjutnya saya akan mengambil data kependudukan. Data kependudukan pertama yang saya pilih adalah jumlah penduduk. Di sini yang terbaru adalah tahun 2022. Di sini kita tambahkan. Selanjutnya saya juga memerlukan data kepadatan penduduk. Di sini saya akan mengambil rentang waktu tahun 2022 juga. Kemudian kita tambah, dan yang terakhir saya memilih data kepadatan penduduk per kilometer persegi. Di sini saya memilih laju pertumbuhan penduduk. Saya pilih tahun 2022, kemudian kita tambahkan. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini terdapat wilayah-wilayah. Apabila kita hanya menginginkan untuk wilayah tertentu, kita cukup centang saja. Tetapi kali ini saya ingin mengambil seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya, pilih tata letak tabel. Di sini saya akan memilih sesuai default saja. Kemudian kita submit. Ini merupakan tampilan dari data-data yang sudah kita pilih barusan. Kemudian kita akan mengunduh data ini dalam bentuk Excel. Setelah data yang kita unduh, maka kita buka. Ini tampilan dari data yang sudah kita unduh tadi. Kemudian kita buka aplikasi QGIS. Di sini kita akan menambahkan data-data yang diperlukan. Data yang diperlukan pertama yang saya tambahkan yaitu adalah data Excel barusan yang kita download dari web BPS. Selanjutnya memasukkan batas provinsi, kemudian batas kabupaten. Ini merupakan tampilan ketika kita sudah memasukkan data-data yang diperlukan. Di sini kita akan mengecek terlebih dahulu apakah data yang kita masukkan sudah valid atau tidak. Apabila datanya terproses dengan baik, ketika kita klik kanan pada sheet 1, kemudian kita open attribute table, maka di sini data akan terbaca oleh sistem. Selanjutnya kita akan menggabungkan data pada sheet 1 ini dengan data yang ada di batas kabupaten. Caranya kita klik kanan batas kabupaten, kemudian pilih properties. Kemudian kita pilih join dan klik tanda panah ini. Nah, pada join layer kita pilih sheet 1, kemudian pada join file dan target file kita samakan dengan ini ID 123 ID ini. Selanjutnya kita klik join fields. Kemudian kita tambahkan data-data yang kita inginkan. Kemudian pada custom file name akan saya kosongkan. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik kanan lagi pada batas kabupaten, kita cek apakah data-data dari sheet 1 tadi sudah masuk di data pada batas kabupaten. Kita cek. Nah, ini dia. Apabila file name-nya kita biarkan, maka di sini akan tertulis file name _ luas wilayah.
Jadi untuk mempermudah kita kosongkan saja. Selanjutnya kita klik kanan pada batas kabupaten, kemudian kita pilih export. Kemudian save fitur as. Kemudian pada format ini kita pilih S3 save file. Selanjutnya pada file name kita klik kotak di sampingnya, kemudian kita pindahkan pada folder yang kita inginkan. Di sini akan saya beri nama tugas WebGIS. Ini kita klik save, kemudian kita klik OK. Data save file baru sudah muncul. Kemudian karena sudah muncul, kita hapus batas kabupaten dan sheet 1. Kita klik kanan, kemudian remove layer. Selanjutnya kita akan mengubah file ini dalam bentuk garis. Kita klik kanan pada tugas WebGIS, kemudian kita klik properties. Pada properties kita klik simbology, kemudian kita pilih simple fill. Nah, pada symbol type layer ini dapat kita pilih outline simple line. Kemudian pada color kita ubah menjadi warna merah sesuai ketentuan. Kemudian kita klik OK. Kita unchecklist dulu yang batas provinsi. Seperti inilah batas kabupaten dari Provinsi Lampung. Langkah selanjutnya kita akan membuat gradasi warna pada tampilan peta WebGIS yang akan kita buat. Pada tugas WebGIS kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian pada single symbol kita ganti menjadi graduate. Kemudian pada value kita pilih jumlah penduduk. Kemudian pada simbol ini kita ganti, kita pilih configure symbol. Kemudian pada simple line kita ganti menjadi simple fill. Nah, warna ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Di sini akan saya ganti menjadi warna merah. Kita klik OK. Kemudian pada classes ini kita pilih angka 5. Nanti akan ada 5 klasifikasi. Kemudian kita klik classify. Kemudian akan muncul value dan legend seperti ini. Apabila ingin mengganti, kita tinggal klik 2 kali, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini saya tidak ingin menggantinya, jadi langsung kita klik OK. Hasil yang muncul adalah sebagai berikut. Apabila warnanya semakin gelap, itu menunjukkan bahwa jumlah penduduknya semakin padat. Selanjutnya kita akan membuat klasifikasi yang lain. Karena ini tadi adalah klasifikasi jumlah penduduk, kita ubah dulu namanya. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih rename layer. Selanjutnya kita akan membuat peta tematik kepadatan penduduk. Caranya kali ini cukup mudah, yaitu kita tinggal menduplikat peta yang sebelumnya sudah kita buat. Pada tugas WebGIS Jumduk ini kita klik kanan, kemudian kita pilih duplicate layer. Langkah selanjutnya kita rename, klik kanan, kemudian pilih rename layer. Kemudian kita unchecklist yang Jumduk, kita checklist yang kepadatan, kita klik kanan, properties. Kemudian pada set 1 Jumduk ini kita ubah menjadi yang kepadatan. Kemudian kita klik classify. Kemudian akan berubah sesuai dengan kepadatan penduduk. Kemudian kita klik OK. Di sini saya akan membuat satu peta lagi, yaitu peta luas wilayah. Ini kita klik kanan, kemudian kita duplikat kembali. Kita klik kanan lagi, kita rename, kita ubah menjadi luas. Kemudian kita unchecklist yang kepadatan, kemudian kita checklist yang luas. Kita klik kanan, properties, kemudian ini kita ubah menjadi luas. Kemudian kita classify, kemudian klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan 3 jenis peta tematik yang berbeda. Yang pertama, peta jumlah penduduk, kemudian ada kepadatan, dan yang terakhir ada luas. Karena masing-masing dari peta tematik ini masih belum memiliki nama, kita akan memberi nama terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada nama peta, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih label. Di sini no label ini kita klik, kemudian kita pilih single label. Pada value kita pilih kabupaten,
Kemudian kita oke. Cara yang sama kita lakukan kepada layer peta lain. Kita ganti juga yang jumlah penduduk. Kita ganti kabupaten. Kita klik oke. Nah, sekarang masing-masing dari wilayah ini sudah memiliki nama. Selanjutnya yaitu kita akan mengubah dari QGIS menjadi WebGIS. Klik plugins, kemudian kita klik manage dan install plugin. Ini kemudian kita search, kita cari QGIS 2 web. Apabila QGIS ini belum terinstall, maka akan terdapat menu install plugin. Seperti ini kita klik. Setelah prosesnya selesai, kita close. Dan di ujung sini akan muncul icon yang kita download. Ini kita klik. Nah, di sini terdapat tampilan-tampilan seperti ini. Apabila ingin menampilkan peta, kita cukup untuk menceklisnya. Kita checklist peta yang ingin kita tampilkan. Bila kita ingin menampilkan informasi, kita cukup klik. Kemudian pada kabupaten, kita pilih header label. Kita pilih always available. Kemudian tampilan seperti luas dan lain-lain yang kita tampilkan, kita pilih inline label. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi yang ingin kita tampilkan. Kita lakukan hal yang sama juga kepada file peta yang lain. Kemudian untuk mengeceknya, kita klik update preview. Ini adalah informasi yang berhasil ditampilkan. Ini adalah tampilan awal WebGIS yang kita buat. Apabila kita ingin mengeceknya, kita tinggal checklist saja. Apabila kita klik pada masing-masing kabupaten, akan menampilkan informasi-informasi seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke appearance. Kita klik pada add layer list. Ini kita pilih appearance, kemudian kita klik pada add layer list, kita pilih expand. Kemudian template-nya saya pilih full screen, dan pada open layer saya pilih leaflet. Kemudian kita klik update preview. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita klik export. Pada exporter ini kita klik kotak ini. Ini kita akan memilih di mana tempat untuk menyimpan folder-folder ini. Kita pilih tempat penyimpanan foldernya. Selanjutnya kita klik export. Proses ini cukup lama, jadi kita tunggu saja. Nah, prosesnya sudah selesai. Kita klik OK. Setelah proses selesai, kita akan otomatis diarahkan kepada web yang berhasil kita buat. Untuk langkah selanjutnya untuk menyempurnakan WebGIS kita dapat membuka website bernama GitHub. Di website ini akan membantu kita untuk membuat WebGIS dengan mudah. Pertama-tama teman-teman dapat membuat akun terlebih dahulu. Seperti ini. Ini adalah akun yang sudah saya buat. Teman-teman dapat mengikuti saja step-stepnya, karena stepnya sangat mudah. Selanjutnya, apabila kita ingin mengupload folder, kita pilih get started by creating a new file or uploading a extending file. Nah, kita klik. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini kita cukup menambahkan file yang telah kita buat tadi. Kita akan beralih ke penyimpanan QGIS sebelumnya yang sudah kita buat. Ini. Kemudian ini cukup kita seret, kita blok. Kemudian kita seret. Kita seret ke sini. Kita drop. Nah, sekarang proses upload sedang berlangsung. Nah, kita tinggal menunggu saja proses uploadnya sampai selesai. Apabila tampilannya sudah seperti ini, berarti file kita sudah selesai diupload. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita scroll ke bawah. Di sini ada description box. Description box ini
opsional untuk diisi, jadi saya tidak mengisinya. Kita cukup klik commit change yang berada pada kotak hijau ini. Kemudian file kita yang kita upload tadi akan diproses. Selanjutnya, apabila tampilan sudah muncul seperti ini, kita pergi ke settings. Kemudian kita cek pada code and automation. Di sini kita klik page. Kemudian pada none ini kita klik main. Kemudian ini kita klik root. Kemudian kita klik save. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di sekitar sini nanti akan muncul link untuk akun kita. Kita hanya tinggal menunggu sebentar saja. Nah, berikut adalah tampilan situs ketika sudah selesai dimuat. Ini merupakan situs WebGIS yang berhasil kita buat. Untuk mengeceknya, kita bisa klik visit here. Dan ini merupakan tampilan dari situs yang berhasil kita buat. Kita akan coba klik apakah situs ini berfungsi sebagaimana mestinya. Kita klik apakah keluar. Ya. Ketika kabupatennya diklik, maka akan muncul informasi-informasi yang sudah kita masukkan. Kita cek untuk masing-masing. Ini untuk jumlah penduduk aman. Kemudian kita coba yang kepadatan penduduk. Terlihat di sini ada 3 wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi. Kemudian yang ketiga ini adalah tampilan dari peta tematik bagian luas wilayah. Dapat dilihat di sini terdapat 3 wilayah paling luas di Provinsi Lampung. Ada Kabupaten Lampung Timur, kemudian Lampung Tengah, dan Kabupaten Waikanan. Ya, sekian video tutorial pembuatan WebGIS dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.